Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saja, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini, pemirsa Aswaja Muda, dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat, amin. Ya, meskipun agak telat, saya mohon maaf, tadi masih ada sedikit kendala. Oke, langsung saja. Sebelum pertemuan yang sekarang, kemarin sudah sedikit dibahas tentang syarat wajib sholat, kemudian juga sudah dibahas tentang syarat sah sholat. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kalau kita kemarin tuh ngebahas baru kayak bagian yang termasuk dari rangkaian, yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk dari rangkaian sholat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang memang termasuk dari struktur sholat tersebut. Ya, jadi sebagaimana yang disebutkan kemarin ya, sholat itu diibaratkan oleh ulama, diibaratkan orang. Ada kepala, kemudian ada tangannya gitu, ada kakinya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai akan membahas tentang struktur itu. Jadi sholat itu apa saja yang harus dilakukan ketika melaksanakan sholat, atau biasa dikenal dengan arkanus sholat atau rukun-rukun sholat. Nah, rukun itu seperti tadi, rukun itu harus ada dan harus dilakukan dalam sholat ya. Jadi nggak boleh ada salah satu rukun yang sampai terlewatkan. Langsung saja, sebelumnya kita hampir lupa, kita Fatihah dulu kepada Kiai Mushanif ya, kepada Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadratin abai Muhammad wa tabi'in wa tabi'in la masalah khusus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus sholati 18 ruknan. Ya, jadi rukun sholat, jadi yang termasuk dari rangkaian sholat itu ada sebanyak 18. Jadi 18 rukun. Nah, apa saja yang 18 itu? Pertama adalah an-niyatu. Wajib untuk berniat ketika ingin melaksanakan sholat. Nah, kewajiban berniat ini teman-teman ditegaskan dalam surat Al-Bayyinah ya, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi arti ayat tersebut mengatakan bahwa para manusia itu ya, makhluk itu tidak diperintahkan untuk kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan secara ikhlas. Jadi bahasanya mukhlishina lahuddin, murni karena tujuan agama. Lalu kemudian bahasa mukhlisin ini, jadi bahasa ikhlas ini ya, murni, kemurnian itu diartikan oleh ulama tafsir, kemudian diartikan juga oleh ulama usul fikih, yang kemudian menjadi sebuah produk hukum, yaitu hukum fikihnya. Jadi menyimpulkan bahwa keikhlasan itu bisa termanifestasi dalam sebuah niat. Karena sebagaimana yang kita tahu, niat itu secara definitif adalah menyengaja sesuatu ya, menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Gambarannya bagaimana ya? Gambarannya adalah ketika seseorang menyengaja melakukan sesuatu, maka dia otomatis fokus pada sesuatu tersebut. Jadi dia murni melakukannya itu ya karena hal itu memang keharusan, seperti itu. Makanya dari ayat ini akhirnya muncul sebuah produk hukum
yang menjadi produk hukum oleh para mujtahid yang berupa berkewajiban untuk niat ketika sholat, karena perintah Allah yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ini untuk menyembah pada Allah itu dikaitkan dengan sifat keikhlasan. Sifat keikhlasan itu adalah kemurnian ya, kemurnian hati untuk siap beribadah gitu. Nah, salah satu manifestasinya itu adalah niat seperti itu. Karena kan ikhlas atau tidak itu kan nggak ada yang bisa nggak bisa ada yang mengklaim gitu, kecuali memang diri atau hatinya sendiri. Makanya kewajibannya niat. Selain berdasar dari surat An-Naba tadi, Al-Bayyinah ayat 5 tadi, ini juga berdasarkan dalil hadis Nabi. Ini sudah masyhur sekali hadisnya ya, yang berupa innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Jadi fungsi niat itu ya memang untuk membedakan sebuah tindakan. Karena kadang ada tindakan itu sama tapi substansinya beda. Ada tindakannya yang terlihat baik tapi substansinya buruk. Ada yang nggak mungkin ya kalau tindakannya buruk terus substansinya baik, ya itu gimana. Nah, jadi fungsi niat itu adalah untuk menentukan amal itu. Jadi amalnya itu apa gitu. Kalau kita melakukan sholat ya dengan cara niat ya ingin menentukan bahwa kita ingin beribadah kepada Allah. Seperti itu. Misal contohnya lagi, niat sebagai penentu adalah ketika orang duduk di masjid. Ketika orang duduk di masjid ya, ada si A dan si B duduk di masjid. Yang satu niat itikaf, yang satunya cuma nongkrong ya, cuma duduk-duduk aja misalkan ngobrol-ngobrol. Maka meskipun pekerjaan mereka sama, tapi secara substantif mereka berbeda. Yang satu mendapatkan pahala itikaf dan yang satu lagi tidak mendapatkan pahala itikaf. Itu salah satunya ya. Jadi untuk membedakan sebuah tindakan, mana tindakan yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Atau membedakan antara satu fardu dengan fardu yang lain. Contoh misalkan niat sholat duhur tentu berbeda dengan niat sholat asar. Nah itu jadi nggak bisa disamaratakan terus si A sholat duhur sama sholat asar sama niatnya. Jadi sama misalkan cuman ngomong saya niat sholat atau usolli saja, nggak cukup. Jadi harus dibedakan karena antara duhur dan asar itu berbeda dan merupakan kewajiban yang berbeda pula. Seperti itu salah satu fungsi niat ya. Pertama adalah untuk membedakan kebiasaan atau ibadah dengan non ibadah. Yang kedua adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, seperti itu. Oke, untuk tempatnya sudah sebagaimana yang dibahas kemarin-kemarin, tempat niat itu adalah di hati. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya itu hati. Ya, jadi niat yang diucapkan itu cuman hukumnya sunnah. Jadi ketika seseorang membaca niatnya cuman di lisan, contoh misalkan cuman usolli fardhu zuhri ya Allahu Akbar, tapi ketika Allahu Akbar dia tidak membesitkan niat itu ya, nggak membesitkan niat itu ke dalam hatinya, ya itu belum cukup niatnya. Karena niat itu harus bersamaan melakukan pekerjaannya dan tempatnya harus di hati, seperti itu. Terus yang selanjutnya wal qiyamu ma'al qudrati. Rukun sholat yang kedua yaitu adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, berdiri bagi yang mampu ini cuma berlaku untuk sholat fardu. Sholat fardu apa saja ya, sholat fardu 5 waktu itu ya. Jadi ketika melakukan sholat fardu, selama kita mampu untuk melaksanakan sholatnya dengan secara berdiri, maka kita harus melaksanakannya dengan secara berdiri. Nah, batasannya dianggap mampu atau tidak seberapa, sejauh mana gitu ya seseorang dianggap sudah masuk pada taraf tidak mampu untuk melakukan sholat secara berdiri adalah ketika orang itu berdiri akan mengganggu sholatnya. Mengganggu sholatnya itu ya macam-macam ya. Maksudnya mengganggu kekhusyuan, misalkan orang yang sakit perut, orang sakit perutnya kebangetan
sehingga dia kalau berdiri itu nggak kuat berdiri misalkan. Atau orang yang pusingnya minta ampun, kemudian ketika berdiri dia akan jatuh. Nah, itu sudah termasuk dari tarafan orang yang tidak kuat untuk melaksanakan sholat secara berdiri. Terus kemudian, nah jadi untuk itu tadi kalau untuk sholat fardu, sehingga untuk sholat selain fardu ya, maka hukumnya berdirinya itu tidak wajib. Contoh sholat sunnah ba'diyah boleh duduk, sholat sunnah duha juga boleh lah sambil santai-santai duduk gitu ya. Kalau misalkan memang tidak mau berdiri. Tapi bedanya meskipun sholat sunnah itu tidak wajib untuk berdiri ya, ketika seseorang melakukan sholat sunnah dengan cara duduk, maka dia akan mendapatkan separuh dari pahala yang berdiri ya, karena al-ajru biqadri ta'ab ya, ganjaran atau balasan itu sesuai dengan kadar kecapean atau bukan kecapean kesusahan kita untuk melakukan hal tersebut. Ya sebenarnya itu nggak cuman, kalau menurut saya nggak cuman berlaku dalam masalah ibadah ya, tapi kalau lebih umum bisa berlaku kayak misalkan orang yang kerja keras gitu, sebenarnya juga bisa menerapkan. Terus orang yang seorang pelajar juga seperti itu, pengusaha ya, bisa ya. Jadi intinya ketika orang itu melaksanakan sholat sunnah secara duduk, maka dia akan mendapatkan pahala separuh dari orang yang melakukan sholat secara berdiri, tapi tetap sah. Nah, kalau sholat fardu harus berdiri kecuali tidak mampu. Nah, ini ada suatu cerita ya. Ini kewajiban berdiri ini karena berdasar pada suatu cerita ya. Suatu saat ada sahabat Imran bin Husain. Sahabat Imran bin Husain itu datang kepada Rasulullah. Dia tanya, "Ya Rasulullah, saya itu lagi pipisan itu apa ya? Beser gitu ya. Saya lagi pipisan gitu." Jadi maksud sahabat Imran bin Husain ini, kalau dia berdiri pipisnya itu akan jatuh gitu ya. Jadi dia tuh nggak kuat nahan pipis kalau misalkan dia berdiri. Terus kemudian setelah bertanya pada Kanjeng Nabi, Rasulullah menjawab, "Faqalah sholli qa'iman." Yang disebutkan oleh Rasulullah pertama kali, sholatlah berdiri. Nah, jadi Rasulullah mengatakan sholat berdiri dulu kalau misalkan memang masih mampu, kata Rasulullah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, fa illam tastati faqa'idan. Tapi kalau kamu nggak mampu, kata Rasulullah kepada sahabat Imran bin Husain, maka ya nggak apa-apa, sholatlah duduk, kata Rasulullah. Dilanjut lagi, fa illam tastati fa'ala jambin. Kalau misalkan masih nggak mampu duduk, maka sholatlah dengan pada lambungmu. Jadi lambung itu maksudnya tidur miring gitu ya. Nah, ini adalah tahapan atau step by step untuk sholat fardu. Karena kewajiban awal itu tadi adalah berdiri bagi yang mampu. Tapi ketika tidak mampu, maka boleh dengan cara duduk. Setelah nggak bisa duduk, dengan cara tidur miring. Kemudian setelah nggak bisa tidur miring, berbaring. Setelah nggak bisa berbaring, kemudian dilanjut dengan isyarat ya. Kemudian ketika memang sudah tidak bisa isyarat, tapi masih sehat ya, tapi nggak bisa isyarat, ya bisa dengan menggunakan tasawur di hati. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya kewajiban berdiri ini nggak absolutely gitu. Ketika memang tidak mampu untuk berdiri, maka ya it's okay gitu. Tapi ya seperti tadi, jangan tiba-tiba nggak bisa berdiri gitu, padahal dia mampu. Nah, jangan sampai alasan tersebut dibuat-buat. Karena kalau misalkan alasan tersebut dibuat-buat, ya itu auto nanti sholatnya tidak memenuhi standar kesahan. Akhirnya kalau nggak memenuhi standar kesahan, ya nanti berarti sholatnya harus diulangi lagi. Terus kemudian itu tadi rukun yang kedua. Nah, rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ya ucapan Allahu Akbar. Takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu diucapkan harus didengar dirinya sendiri.
Jadi jangan sampai takbir cuman itu jadi cuman komat kamit itu harus didengarkan. Karena apa? Kok takbiratul ihram harus diperdengarkan pada dirinya sendiri? Karena takbiratul ihram termasuk dari rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun yang harus diucapkan melalui lisan. Sedangkan sesuatu bisa diucapkan, dianggap telah diucapkan manakala sudah didengar. Seperti itu. Jadi ketika orang baca takbirnya cuman komat kamit ya, nggak ada suaranya, cuman memang gitu aja. Nah, itu nanti belum mencukupi. Ya cuman jangan terlalu kenceng juga, karena suruh misalkan memperdengarkan pada dirinya sendiri, langsung takbirnya semusolah misalkan, Allah gitu misalkan. Atau takbirnya semasjid, ya nggak boleh juga. Karena apa? Itu potensial mengganggu orang yang ada di sebelah-sebelahnya. Nah, mengganggu itu nggak boleh, meskipun kita itu dalam posisi ya anggaplah kita memang benar gitu ya untuk melaksanakan sholat. Tapi tindakan mengganggu orang lain itu yang tidak dibenarkan, sehingga cara takbirnya yang benar adalah ya jangan terlalu pelan sampai nggak didengar, jangan terlalu kencang sampai membuat orang yang di sekitar itu jadi kacau ya, jadi nggak fokus. Kemudian selanjutnya adalah membaca Fatihah. Wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Yang keempat berarti ya, rukun yang keempat adalah membaca Fatihah. Berarti urutannya tadi pertama dia itu berdiri ya. Setelah berdiri niat bareng takbir. Setelah niat bareng takbir sudah Allahu Akbar. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihahnya harus berbarengan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diawalin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Jadi Bismillah termasuk dari ayat Fatihah. Nah, ini sebenarnya untuk masalah Bismillah ini teman-teman itu masih terjadi perbedaan pendapat antar ulama mazhab. Jadi bukan sesuatu yang ittifaq gitu. Ada yang mengatakan bahwa ya menurut ulama Syafi'iyah ya, ini yang kita kaji. Menurut ulama Syafi'iyah Bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Sehingga ketika Bismillah itu tidak dibaca dalam surat Al-Fatihah, otomatis berarti surat Fatihahnya nggak lengkap dong. Nah, sehingga ketika tidak lengkap membacanya maka dianggap tidak membaca. Nah, jadi harus pakai Bismillah itu kalau madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab lain, madhab di luar Syafi'i, contoh misalkan Hanafi dan Hambali ya, Maliki, mereka tidak mewajibkan untuk membaca Bismillah ketika membaca Fatihah dalam sholat, seperti itu. Nah, jadi ini cuma sebagai sebagai tambahan wawasan aja kepada kita gitu. Jadi untuk masalah basmalah ini ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang tidak mewajibkan, seperti itu. Ya tapi karena kita mazhab Syafi'i bijaknya dalam melaksanakan sholat ya berarti mengikuti mazhab Imam Syafi'i gitu. Jadi membaca Bismillah. Terus ini kewajiban membaca Bismillah ini juga berdasar dari sebuah hadis, yang mana hadis tersebut itu memuat sebuah cerita. Hadis ini diceritakan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah itu masuk masjid. Nah, ketika Rasulullah masuk masjid, ada laki-laki masuk. Kemudian laki-laki tersebut sholat. Nah, setelah laki-laki tersebut sholat, kemudian laki itu selesai sholat, datang kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah menolak. Ya, jadi nggak mau Rasulullah gitu, nggak mau disalami sama laki-laki tersebut. Nah, apa yang Rasulullah katakan? Irji fasolli. Kata Rasulullah, balik sana, sholat lagi gitu. Fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah, kamu tuh belum sholat. Kata Rasulullah. Terus sholat lagi laki-laki itu, karena sudah diperintah ya sama Rasulullah, sholat lagi, datang lagi. Setelah sholat datang lagi ke Rasulullah, mau salaman lagi.
Habis itu setelah mau salaman ditolak lagi ternyata sama Rasulullah. Ditolak lagi. Kemudian Rasulullah juga masih bilang, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi sana, kamu itu belum sholat, kata Rasulullah. Terus sampai 3 kali seperti itu. Kemudian laki-laki itu mungkin sudah bingung, ini kenapa saya dibilang nggak sholat gitu ya, saya tadi sudah mengulangi sholat berkali-kali, kata laki-laki itu. Akhirnya ngomong gitu laki-lakinya, matur kepada Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairah, demi zat yang mengutus dengan kebenaran, aku tidak tidak mengetahui yang lebih baik dari apa yang kulakukan, kata laki-laki itu. Ya yang aku tahu, kata laki-laki itu, ya ini yang baik. Maka laki-laki itu berkata, fa'alimni, maka ajari aku Rasulullah, kata laki-laki itu ya, karena dia sudah bingung kenapa salah-salah terus gitu. Akhirnya kemudian faqalah, Rasulullah menjawab, idza kunta ila sholati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dzalika fi sholati kulliha. Jadi inti dari cerita itu, setelah laki-laki itu sudah mengulang sholatnya berkali-kali, sudah nggak tega, ini kenapa saya salah terus. Akhirnya tanya Rasulullah, ajari saya nggak tahu yang lebih bagus. Akhirnya Rasulullah mengajari. Kata Rasulullah, ketika kamu mau sholat, maka takbir yang pertama kali. Setelah takbir, setelah itu baca ayat yang kamu hafal dari Al-Quran, maksudnya itu surat Al-Fatihah gitu ya. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah. Kemudian semarfa hatta ta'dila qa'iman, kemudian i'tidallah sampai kamu tumakninah dalam keadaan berdiri. Kemudian sujud lagi, kemudian sujud sampai kamu tumakninah dalam sujud. Kemudian bangunlah dari sujud sampai kamu tumakninah dalam duduk tersebut, dan sujudlah lagi sampai kamu tumakninah dalam sujud tersebut. Nah, jadi ini Rasulullah mengajarkan sholat yang tata cara sholat ya, metode sholat yang benar pada laki-laki tersebut. Ternyata ya laki-laki tersebut tidak melakukan apa yang dilakukan oleh yang sesuai dari runtutan Rasulullah tadi ya. Laki-laki tersebut tidak membaca qiraatul Fatihah, tidak membaca Fatihah. Kemudian laki-laki tersebut mungkin takbirnya tidak takbir dan sebagainya. Atau mungkin sholatnya jengkang-jengking gitu ya. Maksud jengkang-jengking bagaimana? Tidak tumakninah. Nah, jadi dalam sholat itu harus tumakninah. Tumakninah itu bagaimana? Ya kalau sholat itu sekira setiap gerakan itu harus ada diam sebentar. Contoh, misalkan ketika mau ruku, Allahu Akbar, diam sebentar. Sami Allah liman hamidah, diam sebentar. Allahu Akbar, sujud, diam sebentar. Terus seperti itu dalam setiap gerakan sholatnya. Jadi harus ada diam sebentarnya. Kemudian mana? Waruku'u wa tuma'ninatu fihi. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah tadi ya, termasuk dari rukun-rukunnya sholat, yaitu ruku dengan tumakninah. Ruku itu ya seperti ini ya. Jadi sekira pokoknya tangannya itu sampai pada kedua lutut. Seret, ruku, diam sebentar. Baru setelah diam sebentar, sekira membaca subhanallah, baru i'tidal sami Allahu liman hamidah, i'tidal tumakninah sebentar ya, berdiam sebentar sekira membaca subhanallah, Allahu Akbar, kemudian sujud, diam sebentar sekira membaca subhanallah, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, tumakninah sebentar sekira membaca subhanallah. Kemudian sujud lagi ya, sujud lagi sama tata caranya, berarti diam sebentar sekira membaca subhanallah. Nah, itu cara salatnya tadi. Nah, jadi itu sudah masuk ya ke rangkaian yang 18 tadi. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya, rukun, Masya Allah. Rukun yang selanjutnya itu adalah duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir.
Nah, duduk tasyahud akhir itu ya yang ada di akhir banget, itu pokoknya sebelum salam. Berarti kalau dalam sholat duhur berarti ada setelah rakaat keempat. Kalau dalam sholat maghrib berarti ada setelah rakaat ketiga. Kalau sholat subuh berarti ada setelah rakaat kedua. Itu namanya tasyahud akhir. Kemudian wat tasyahudu fihi. Kemudian membaca tasyahud dalam tasyahud akhir. Kemudian selanjutnya wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya itu. Wa taslimatul ula. Kemudian salam yang pertama. Jadi yang wajib itu cuma assalamualaikum warahmatullah. Itu kewajibannya. Jadi salam kedua itu hukumnya sunnah. Jadi nolehnya juga itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu salamnya, ucapan assalamualaikumnya. Terus yang selanjutnya waniyatul khuruji minas sholat, niat keluar dari sholat. Nah ini niat keluar dari sholat memang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mensyaratkan menurut qaul ashah nggak termasuk rukun. Jadi kalau kita sholat salam ya udah itu sudah lepas, nggak perlu ada saya niat keluar sholat, nggak perlu, karena dengan sendirinya ya menurut qaul ashah itu sudah keluar gitu. Tapi kalau menurut muqabilul ashah itu ya harus, ya ini jadi pendapat yang muqabilul ashah. Tapi ya kalau misalkan kita mau dalam praktek sehari-harinya mau tidak niat keluar dari sholat nggak masalah, berarti masih tetap sah mengikuti pendapat dari qaul ashah. Cuman menurut qaul ashah itu sunnah seperti itu, jadi sunnah aja, karena al khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari khilaf itu hukumnya dianjurkan. Jadi kalau misalkan terjadi perkhilafan ya di antara para ulama, ambil yang selamat aja gitu, ambil hukum yang tidak disangsikan di antara mereka. Terus yang terakhir yang ke-18 yaitu tertibul arkan ala ma dzakarna. Berurut-urut rukunnya sesuai dengan yang telah disebutkan. Jadi harus takbir bareng niat ya, berdiri takbir bareng niat. Kemudian baca Fatihah, setelah baca Fatihah habis itu setelah baca Fatihah itu kemudian rukuk ya. Boleh melakukan sunnah-sunnah seperti baca surat, boleh. Kemudian ruku, setelah ruku kemudian itu maknina, kemudian i'tidal, itu harus runtut semuanya. Jadi nggak boleh ada yang didahulukan. Jadi dalam setiap sholatnya itu harus runtut. Sholat rakaat pertama, sholat rakaat kedua, sholat rakaat ketiga sampai rakaat keempat. Ya, jadi nggak ada rakaat kelima ya, kecuali orang sudah bingung. Kadang kalau misalkan lupa gitu kadangnya suka menambah rakaat. Nah, kalau misalkan tadi kan disyaratkan tartib. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika seseorang itu lupa tartib? Contoh misalkan Fatimah. Nah, Fatimah itu sholat ya, baru saja berdiri ya, baru waladhdallin, baru baca surat misalkan langsung sujud. Allahu Akbar langsung sujud. Nah, itu langsung sujud. Bagaimana hukumnya? Maka Fatimah tersebut jika belum sampai pada rukun yang serupa, jadi misalkan belum sampai di rukun yang serupa, misalkan dia pas baru duduk di antara dua sujud, dia ingat kalau dia belum ruku, nah maka dia harus melakukan ruku yang ia tinggalkan itu. Jadi ya diulangi gitu rukunya, jadi berdiri lagi, ruku lagi gitu, karena dia meninggalkan satu rukun, padahal syaratnya harus tartib. Tapi ketika dia sudah melewati satu putaran sehingga sampai pada rukun yang sama, contoh tadi meninggalkan ruku, kemudian di rakaat kedua dia juga ingat pada saat ketika mau ruku, ya baru pas mau ruku, waladhdallin amin, pas mau ruku, lah tadi ternyata belum ruku kayaknya gitu misalkan. Nah maka caranya tetap lanjutkan sholatnya, kemudian dia diwajibkan untuk menambah satu rakaat. Jadi nggak usah langsung dibatalin sholatnya, misalkan ya aku lupa, misalkan saya lupa nggak ruku gitu langsung, padahal udah dapat misalkan 2 rakaat, kan sayang apalagi kalau keburu-buru.
Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kalau ada rukun yang terloncati, maka jika dia belum sampai pada putaran yang sama, maka dia harus melakukan rukun tersebut. Tapi jika dia sudah sampai pada putaran yang sama, maka ya dia wajib menambah 1 rakaat sebagai pengganti rakaat yang tidak lengkap itu. Jadi ditambeli gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan kita bisa ngaji bersama. Semoga bermanfaat. Ya, jika ada yang kurang jelas atau bagaimana, bisa dituliskan di kolom komentar saja. Kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.